Halo, berjumpa kembali dengan Nutrisi Solutions. Gimana kabarmu hari ini? Nah, pada video kali ini kita sudah sampai ke level tahapan post processing atau analisis citra tutupan lahan, dan kita sudah melakukan analisis perubahannya pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu video cara melakukan post processing atau analisis perubahan peta tutupan lahan dengan 2 seri tahun yang berbeda. Nah, kalau perubahannya sudah kita analisis, lalu bagaimana cara kita menyajikannya? Bagaimana kita bisa menampilkan perubahan itu secara spasial, perubahan itu secara tabular, dan secara grafikal. Artinya kita punya 3 jenis teknik penyajian bagaimana orang lain yang membaca tulisan kita atau membaca tugas kita atau membaca proyek-proyek kita bisa menyajikan 3 bentuk secara visual perubahan tutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, 3 perubahan ini kita akan tampilkan dalam bentuk peta perubahan, yang kedua dalam bentuk matriks perubahan, dan yang ketiga dalam bentuk grafik perubahan tutupan lahan. Untuk mempermudah tutorial ini, pastikan teman-teman memiliki 3 software. Pertama ArcGIS atau QGIS dan sejenisnya. Yang kedua adalah Idrisi atau sekarang namanya Terset. Dan yang ketiga adalah Microsoft Excel atau sejenisnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Peta perubahan itu dapat disajikan dengan beberapa tampilan ya teman-teman ya. Pertama dalam bentuk ini ya, change map ya. Berarti kita pakai toolsnya change map dulu. Di sini ada map change, artinya peta perubahan. Di sini ada pilihan ignore transition less than 1000 hectares. Kalau seandainya kita mau menghilangkan atau mengabaikan proses perubahan yang kurang dari 1000 hektar. Nggak usah, bagi kita 1 pixel itu sangat penting. Berarti ini map change, kita langsung output name-nya di sini. Berarti ini adalah peta perubahan 1989 2002, tapi all ya, artinya semua kelas, semua pixel akan dia buatkan petanya, peta perubahan yang mana saja, seperti itu. Kalau sudah, tinggal create map. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Hutan primer ke kebun campuran, kalau kita klik tahan, ini dia tampilannya, seperti itu. Hutan sekunder ke hutan sekunder ke kebun campuran, ini dia distribusinya secara spasial. Kebun campuran ke pertanian lahan kering ini. Jadi begitu seterusnya. Kenapa petanya banyak hitamnya? Yang hitam itu berarti tidak ada datanya, no data. Kenapa? Yang hitam itu adalah dia persisten, artinya dia tidak mengalami perubahan, artinya dia bertahan. Di saat teman-teman pixelnya yang lain mengalami perubahan, dia bertahan di situ. Nah, sekarang bagaimana membuat peta sebaliknya? Peta yang mengalami persistence atau mengalami yang tidak mengalami perubahan. Ya, tinggal kita ganti dari map change ke map persistence. Kita tinggal bikin di sini peta. Oh, nggak mau ya. Peta persistence ya. 1989 ke 2002. All gitu ya. Kita create map. Nah, ini dia. Di sini yang mengalami tetap gitu. Dia tidak mengalami perubahan. Artinya ada juga yang bolong-bolong, artinya ada juga yang no data. Iya, yang no data itu adalah yang mengalami perubahan. Jadi di sini ada 2 peta yang berbeda, yang satunya perubahan dan satunya tidak mengalami perubahan. Apa saja yang tidak mengalami perubahan? Ya hampir semua kelas. Ada hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran, dan seterusnya. Ini namanya peta perubahan dan peta tidak mengalami perubahan. Berikutnya yang bisa kita gali lagi dari software ini adalah peta yang mengalami penambahan luasan atau yang mengalami perubahan luasan dalam kelas yang mana, apakah hutan sekunder, apakah hutan primer, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa membuat peta satu-satu di sini di Idrisi Terset ini. Misalnya gain and loss untuk hutan primer, karena hutan primer kan cuma loss ya, nggak ada gainnya dia. Berarti pasti dia akan menghasilkan cuma satu pixel kelas aja. Coba kita tes dulu di sini. Map gains or losses in hutan primer gitu. Jadi
gain and loss ya. Peta gain and loss hutan primer ya, HP. Hutan primer aja, hutan primer. Kemudian create map. Nah ini, yang gainnya nggak ada ya, no data. Tapi yang merah adalah losses gitu. Jadi dia hilang. Yang hilang tuh di mana aja di sini gitu. Sebarannya di sini gitu. Menurut saya software ini sangat membantu kita dalam membuat klasifikasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Kan kadang-kadang suka bingung kita pas kelasnya banyak ya. Kayak sekarang nih kelasnya ada 10. Dan kita juga kadang-kadang bingung yang berubah di mana aja dan sebarannya kemana aja gitu. Nah, software ini sangat membantu kita membuat peta per masing-masing kelas dengan penampilan yang sangat-sangat sederhana dan tidak ribet gitu. Kemudian kita mau pilih ke yang ada gain and loss deh. Kalau yang di sini yang ada gain and loss kan kebun campuran ya. Berarti kita coba kebun campuran. Kita lihat lagi gain and loss kebun campuran. Nah, ini tinggal kita ganti. Create map. Nah, ini yang gain-nya warna hijau, yang loss-nya warna merah gitu. Kita bisa menganalisisnya kira-kira sebarannya di mana aja sih yang mengalami penambahan gitu. Artinya kan kalau dalam cara berpikir spasialnya, yang mengalami penambahan itu adalah ladang-ladang baru. Yang kita belum tahu nih perubahannya dari mana, itu butuh analisis lanjutan. Ada penambahan jenis untuk kebun campuran yang bersumber dari mana nanti ya, itu kajiannya lain lagi. Tapi yang sekarang kita sudah punya data di pixel-pixel yang warna hijau itu adalah lahan-lahan baru. Lahan-lahan kebun campuran baru gitu ya. Nah, yang merah itu adalah kebun campuran yang sudah hilang atau yang sudah berubah ke penggunaan lain seperti itu. Begitu seterusnya ya. Kalau map gain and loss ini begitu seterusnya, tinggal ganti aja. Kemudian kita bisa juga membuat peta perubahan, map transition from gitu. Misalnya transisi dari perubahan dari hutan apa yang enak ya? Dari hutan primer ke kebun campuran, ada nggak kira-kira gitu ya? Hutan primer ke kebun campuran gitu ya. Map transition from hutan primer ke kebun campuran. Nah, kita bikin di sini peta transisi ya, perubahan ya, dari hutan primer ke kebun campuran. Create map. Nah, ternyata ada ya, yang satu ya, sorry. Yang mengalami perubahan dari hutan primer itu ke kebun campuran yang disajikan dalam pixel warna merah atau kelas 1 gitu. Jadi kita bisa identifikasi nih, di sini berarti dulunya adalah hutan, sekarang dia sudah berubah menjadi kebun campuran. Menarik ya, Idrisi ini benar-benar software yang powerful menurut saya untuk membuat analisis perubahan-perubahan tutupan lahan. Dia lebih memudahkan kita dan dia lebih menyederhanakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ini rada-rada sulit kalau kita gunakan ArcGIS, kalau kita gunakan software lain. Ini harus kita pakai algoritma sendiri. Tapi kalau di software ini dia sudah menyediakan algoritma sendiri, kita tinggal mengubah-ubah namanya saja seperti itu. Kita juga bisa melakukan exchange ya, pertukaran gitu. Pertukaran dari kelas mana ke kelas mana. Misalnya kalau kayak tadi kita hutan primer ke ke kebun campuran. Coba kita bikin. Di sini adalah peta exchange ya, peta pertukaran gitu. Ada nggak yang mengalami pertukaran? Sebenarnya kan nggak ada ya. Pertukaran kalau dari hutan primer ke kebun campuran itu sebenarnya logikanya nggak ada. Pertukaran itu maksudnya dulu dia hutan, ada yang berubah menjadi kebun campuran, tapi di sisi lain kebun campuran juga ada yang berubah menjadi hutan gitu. Nah, kira-kira fenomena seperti itu ada nggak kira-kira di dalam kasus kita? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau tidak ada, nanti kita lihat dulu hasilnya ada nggak kira-kira peta exchange ya, pertukaran ya, pertukaran primer ke kebun campuran gitu. Nah, hutan primer ke kebun campuran merah, kebun campuran ke hutan primer itu nggak ada gitu, kosong gitu, no data gitu.
Nah, ini menunjukkan memang di dalam kehidupan nyata pun tidak ada pertukaran yang terjadi antara hutan primer dengan kebun campuran. Nah, ini kira-kira cara membuat peta perubahan ya. Cara membuat peta perubahan menggunakan software Terset. Saya kira ini sangat membantu untuk kita melakukan analisis dan kajian-kajian berikutnya. Sekarang kita masuk ke cara menyajikan yang kedua, yaitu dalam bentuk tabel ya, matriks perubahan. Kita kembali ke software ArcGIS. Di sini kita akan coba melakukan proses. Kita akan coba membuat matriks perubahan. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu adalah menampilkan kembali data time series yang akan kita analisis gitu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menggunakan tools Spatial Analysis Tool. Di sini karena dia menggunakan data raster, ya sebagian teman-teman ada juga yang merubah dulu file ini, raster ini menjadi vektor. Kemudian dilakukan analisis overlay namanya, ya, melakukan analisis tumpang susun kalau bahasa waktu saya kuliahnya. Tapi setelah saya pelajari lebih lanjut, namanya bukan tumpang susun juga sih, lebih ke intersection kalau dia vektor gitu. Tapi sejujurnya itu nggak sepenuhnya salah ya. Saya tidak mau menyalahkan cara itu. Saya lebih meyakini hal lainnya kalau saya nggak mau merubah dari raster ke vektor. Karena menurut saya merubah raster ke vektor itu akan merubah hampir keseluruhan kualitas data dan berpeluang untuk merubah keakuratan data. Pertama penyebabnya adalah karena dia data raster. Kalau data raster dia punya pixel square ya, persegi sempurna 30 kali 30 meter. Kalau yang ini menggunakan Landsat. Nah, ketika itu dirubah ke ke vektor, ketika itu dirubah ke vektor dari raster ke vektor, itu akan bisa mempengaruhi perubahan geometri. Itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, saya lebih senang menggunakan analisis statistik untuk ini dibandingkan analisis intersection. Nah, karena ini sifatnya adalah raster, maka kita akan menggunakan prinsip raster statistik, yaitu lokal. Bagi kawan-kawan yang belum memahami istilah-istilah seperti itu, silakan nanti dipelajari lagi, dibuka lagi pelajaran-pelajarannya yang lama tentang statistik atau ya statistik raster lah gitu ya persisnya. Di sini ada di Spatial Analysis Tools, kemudian ini ada lokal ya. Lokal dan analisis lokal di statistik ini kita pakai combine. Kita coba ya, combine. Yang kita masukkan pertama adalah 1989 dulu supaya nanti pertemuan kolomnya bagus. Kemudian kolom yang kedua adalah 2002 seperti itu. Kita masukkan dia ke folder yang tadi ya. Ke folder kita kerja tadi. Ini ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini kita bikin dia lokal ya. Lokal statistik ya. Ini 89 dan 02 gitu. 02 belakangnya IMG aja. Imagine. Kalau sudah klik OK. Nah, ini dia tampilnya teman-teman. Abaikan tampilannya ya, karena yang kita butuhkan itu bukan penampilannya. Yang kita butuhkan itu adalah kolom ini nih. Kolom 1989 dan 2002 gitu ya. Ini yang kita butuhkan, 3 kolom ini. Count, kolom tahun 1989 dan kolom tahun 2002. Cara berpikirnya atau cara membacanya adalah satu gitu ya. Satu itu kan kelasnya adalah ini, hutan primer. Hutan primer di tahun 89 dan hutan primer di tahun 2002, berarti dia persisten kan? Dia nggak mengalami perubahan. Jumlahnya berapa? 1 juta ya. 1.373.037 piksel. Bukan hektar ya, karena ini count. Ya. Nah ini. Berarti kita secara otomatis sudah memiliki database perubahan data tutupan lahan dari tahun 89 ke 2002 dalam bentuk tabel ini gitu. Nah, tapi tabel ini belum komunikatif, teman-teman. Tabel ini kalau kalian kasih ke
dosen barangkali ini kalau untuk bahan kuliah atau kita kasih ke atasan dalam bentuk project, dia nggak ngerti nih cara baca tabel seperti ini. Harus kita simpelkan lagi, harus kita sederhanakan lagi gitu. Caranya gimana ya? Nggak bisa di ArcGIS. Kita harus butuh software baru. Bukan software baru sih, software tambahan. Apa itu? Ya Microsoft Excel. Seperti itu. Mari kita coba ya. Kita lanjutin di Excel yang ini aja. Kehebatannya lagi sebetulnya data ArcGIS ini, data GIS yang keluaran ArcGIS ini, kita bisa ambil file ini, tapi yang extension di belakangnya itu DBF ya. Kan kita naruhnya di folder tadi ya. Kita buka dulu ini ya. Local 18.9, 1989 dan 02, tapi yang belakangnya DBF gitu. Nih, database file. Ini tinggal kita seret teman-teman ya. Tinggal kita seret, tampilin ke Excel. Nah, dia udah nampilin kayak gini nih, ya. Persis seperti tampilan di ArcGIS tadi, gitu ya. Nah, abaikan gambarnya ya, abaikan spasialnya karena kita nggak butuh tampilannya ya, tampilannya aneh memang ya. Biarin aja, kita nggak pedulikan itu. Lebih enak ngeliat ini memang gitu ya. Ini kita pindah ke Excel ya. Di Excel ini kita akan buat matriks perubahannya itu caranya seperti apa sih gitu. Pertama-tama jangan lupa karena ini ada satuannya count. Berarti ini jumlah pixel, bukanlah satuan luas. Kita harus rubah dulu ini menjadi satuan luas ya. Ini 2 angka belakang koma aja supaya tidak meragukan. Kita bikin kolom baru teman-teman di sini. Bikin kolom baru. Di sini hektar gitu ya. Hektar itu kan rumusnya adalah sama dengan ya jumlah pixel ini dikali dengan dikali dengan luasan dalam satuan hektar per 1 pixel. Karena dia adalah 30 kali 30 meter, berarti kan 900 meter persegi. 900 meter persegi itu sama dengan berapa hektar? Adalah 0,09 hektar gitu ya. Nah, ini tinggal di scroll aja ke bawah ya, tinggal di drag, maka semuanya akan menghitung secara otomatis. Nah, kalau kita pengen tahu nih luasan totalnya ada berapa ya, tinggal di auto sum aja, auto summaries. Nanti kita dapat 410.357 hektar. Nah, ini gimana rasanya? Pada level ini sedikit lebih baik sih daripada yang tadi ya. Tapi tetap belum komunikatif karena kita belum bisa membaca ini dengan baik. Berikutnya yang kita lakukan adalah membuat matriksnya. Ya, matriks itu kalau bahasa lainnya kan tabel silang ya atau cross tab ya. Memang cross silang, tab ya table gitu atau matriks silang atau kolom silang gitu sama aja. Jadi kita akan membuat dia dalam bentuk cross tab atau tabel silang tadi itu. Caranya sangat gampang. Ini kita select dulu ya semuanya ya. Ranknya kita fullkan semua dengan mengklik kiri ke segitiga yang di sudut kiri atas ini. Lalu ambil insert, kemudian pilih pivot table. Pivot table ya kita ranknya semuanya aja. Kemudian kita bikin di worksheet yang baru. Klik OK. Di sini hati-hati ya teman-teman ya. Di sini kita karena dia cross tab ya, berarti sumbu X dan sumbu Y-nya kita harus pahami dulu. Sumbu X-nya nanti yang kita mau adalah line cover yang terlama atau 1989. Jadi di sini adalah 1989. Kita taruh dia di row ya atau di baris seperti itu. Di sini ya, sebelah kiri ini. Kemudian yang 2002 kita taruh dia di kolom atau di sumbu Y-nya seperti itu. Nah, ini dia matriksnya. Nanti yang jadi silangnya itu adalah hektarnya ini, luasan per masing-masing jenis tutupan lahan yang mengalami persilangan. Dia nanti otomatis ditaruh di values. Kira-kira tampilannya seperti ini, teman-teman, ya. Supaya enak ngedit-ngeditnya atau merubah-rubah tampilan dan seterusnya, kita select dulu yang bagian sini, ya. Ini di copy dulu, kita bikin di worksheet yang baru supaya lebih nyaman. Sebaiknya dipaste ke dalam bentuk yang value aja, jangan ke paste biasa ya. Nah, ini supaya kita tidak
terganggu dengan tampilan grid line. Ini kita hilangkan dulu grid line-nya. Ini baru kita bikin kolomnya saja, tabelnya yang berbentuk. Tabelnya aja yang kita kasih warna hitam, sisanya enggak gitu ya. Ini blank dibuang aja ya, ini blank di delete, kemudian ini blanknya juga di delete ya. Ini juga angkanya harus diperbaharui, auto summaries. Oke. Supaya angka ini tidak membuat kita pusing menghitungnya, ya kita rubah dulu ini menjadi number, kasih separator 1000-an dan 2 angka di belakang koma. Oke. Ini dia. Kemudian kolomnya ya, kolomnya juga karena ini masih angka ya, angka ini juga dia masih merefer ke ini tinggal di copy aja biar teman-teman tidak bingung gitu ya. Nih, udah ini tinggal diedit, dihilangin angka 2-nya. Oke. Dan yang atas juga harusnya ya, karena ini sama, ini tinggal di copy tapi dipaste dalam bentuk ini transport ya. Gitu. Oke. Sudah. Kalau sudah seperti ini baru kita enak membaca dan menginterpretasinya. Pertama-tama kita harus identifikasi dulu nih, mana yang berubah dan mana yang persisten. Ya sama cara berpikirnya seperti di terset tadi, mana yang berubah dan mana yang persisten. Nah, di sini mana yang berubah mana yang persisten, dia itu adalah yang mengisi garis diagonal atau yang mengalami persilangan. Saya kasih tanda dulu ya. Ini utan primer sama utan primer segini ya. Pertemuannya ini yang saya kasih warna kuning itu persisten. Nah, kenapa luasan ini persisten? Ya karena AOI-nya segitu. AOI-nya kan nggak mengalami perubahan. AOI tahun 89 dengan AOI 2002 sama, ya sama-sama luasnya 410.357,88 hektar seperti itu. Coba deh kita diskusi di sini ya. Hutan primer sama hutan primer ya. Ini hutan sekunder dengan hutan sekunder. Ini kebun campuran dengan kebun campuran. Ini pertanian lahan kering dengan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah dengan pertanian lahan basah, semak belukar dengan semak belukar, rumput dengan rumput, tanah terbuka dengan tanah terbuka, lahan terbangun dengan lahan terbangun, perairan dengan perairan, dan total dengan total. Seperti itu. Cara bacanya nih, caranya ya. Ceritanya cara bacanya ya. Oke. Misalnya gini, dia bacanya itu dari kiri ke kanan ya. Ini karena tahunnya belum saya bikin, sorry. Ini tahunnya kita bikin dulu ya. Biar gampang, ini adalah 2002 ya. Kita besarkan angkanya. Kemudian ini adalah 1989 gitu ya. Oke. Kita kasih dia warna grey ya. Nah, 1989 berarti cara bacanya teman-teman ya. Cara bacanya itu adalah dari kiri ke kanan. Dari sini ya. 1989 ya. Katakanlah hutan primer ya. Di tahun 1989 luasnya segini nih. 129.083,76 hektar. Kalau di tahun 2002 hutan primernya ke sini bacanya teman-teman, ke bawah. Luasannya 123.573. Bertambah apa berkurang? Berkurang dari 129.000 menjadi 123.000.
pengurangannya kemana aja kan gitu ceritanya ya. Pengurangannya kemana aja? Pengurangannya ke sini teman-teman. Ada 5.510 5.510,43 hektar yang berubah ke kebun campuran gitu. Obatnya ke sini nih, ke kebun campuran. Berarti hanya satu yang mengalami perubahan dari hutan primer. Jadi hutan primer itu hilang, dia berubah menjadi kebun campuran seperti itu. Begitu juga seterusnya dengan hutan sekunder ya. Kita kembalikan lagi. Kalau hutan sekunder tahun 1989 dia 37.000 hektar, tetapi di 2002 dia 34.000 hektar. Berarti ada pengurangan dong. Dari 37.000 ke 34.000. Pengurangannya kemana? Ya pengurangannya ke sini, ke kebun campuran juga. Ada 2.446,2 hektar. Seperti itu. Kebun campuran gimana? Nah, kalau kebun campuran, dia awalnya kebun campuran itu di tahun 89 137.000 sekian hektar menjadi 137.000 juga ya. 137.000 juga 639 ya gitu ya. Nah ini 137 63 137 297 ya. Di sini ke sini. Berarti ada pengurangan kurang lebih nggak nyampe 1.000 hektar ya, hanya sekitar 400-an hektar. Tapi apa yang terjadi? Dia ada mengalami penambahan dan juga ada mengalami pengurangan. Penambahannya kita lihat dari mana? Penambahannya berasal dari hutan primer, ya. Saya kasih warna lain. Dari hutan primer sebanyak 5.000 ini, ya. Ini dia penambahan atau penyumbang dari hutan kebun campuran. Penyumbangnya ada sekitar 7.000-an hektar yang berasal dari hutan primer dan hutan sekunder. Tapi dia juga mengalami pengurangan sebanyak 7.614 hektar dari kebun campuran menjadi pertanian lahan kering. Ya. Jadi cara bacanya seperti itu teman-teman ya. Cara bacanya ini penambahan ya. Yang ke sini dia mengalami penambahan, yang ke sini dia mengalami pengurangan. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Jadi satu table, satu matriks kita sudah bisa menceritakan banyak hal. Gitu. Oke, ini memang harus dibaca-baca ulang, dipedomani lagi, dibaca-baca lagi supaya kita benar-benar paham cara bacanya seperti itu. Kalau sudah paham, ini sebelumnya simpel sekali. Itu cara untuk membuat matriks ya. Ini matriksnya udah jadi nih. Kalau udah seperti ini, matriksnya udah jadi, kita tinggal pindahin ke report atau pindahin ke laporan atau mau dijadikan bahan paparan, ini udah bisa gitu. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu membuat grafik ya, membuat grafik perubahan, nah gitu. Ini paling sederhana, makanya saya taruh di akhir karena ini paling simpel caranya, sangat-sangat simpel ya. Kita tinggal menghitung berapa luas masing-masing kelas ini di tahun 2002 dan di tahun 89 ya. Caranya sangat gampang. Ini diekspor aja Excel-nya ya, diekspor ya. Kemudian saya mau naruh di tempat yang biasa juga tadi ya. 0 change analysis ini, jangan lupa ini diganti ke DBase ya, database table. Ini diganti namanya 1989 ya, LC ya. Line cover 1989 DBF seperti itu. Tidak usah ditampilkan di ArcGIS, dinolkan saja. Kemudian yang tahun 2002 juga seperti itu, caranya sama. Ini diekspor ke tempat yang tadi ya. Ini ganti dulu namanya jadi DBase. Ini LC 2002. Kalau sudah klik save dan klik OK. Tidak usah. Nah, ini juga nanti kita panggil di Excel kita ya.
Kita panggil di Excel kita dengan cara yang sama di drag ya. Ini ya, LC 2002 dan LC 89. Kita mulai 89 dulu. Ini DBF-nya yang diambil ya, bukan CPG. Nah, ini dia ya. Ini dalam satuan count ya, belum hektar ya ini. Oke. Ini jumlah pikselnya. Lalu kita bikin hektarnya ada di sini. Sama dengan ini dikali 0,09. Nah, ini ya. Kemudian jangan lupa ini dikasih separator juga ya. Berapa luasnya auto summaries? Sama ya, 410.357,88 hektar. Ini sama dengan yang tadi ya. 410.357,88. Jadi pixel kita nggak ada yang hilang. Pixel kita betul-betul sempurna segi 4. Tidak ada yang hilang sebagian atau pecah sebagian atau korup sebagian, nggak ada. Itu benar-benar full gitu. Jumlah pixelnya sama dan jumlah hektarnya sama. Ini hektar tahun 89 ya. Oke, 1989. Kemudian yang ini kita panggil lagi ya. Kita panggil lagi teman-teman yang 2002 DBF ya. Oke. Ini juga sama caranya. Tidak ada bedanya. Sama dengan kalikan 0,09. Oke. Kita cek lagi sama enggak? Sama persis ya. Ini berarti hektarnya 2002. Ya udah, ini tinggal di copy. Sorry, ini di copy. Kemudian pindahkan ke sini. Selesai sudah teman-teman ya. Inilah tabel perubahan yang dimaksud ya. Pindahkan ke sini. Oke. Kasih separator ya. Oke. Ini urutannya sama ya, 1, 2, 3, berarti ini tinggal di copy ya teman-teman nih. Ini tinggal di copy, pindahin ke sini. Gitu. Jadi deh. Hutan primernya ya. Dari 129 jadi 123 gitu ya. Hutan sekundernya dari 37 jadi 34 gitu. Nah, sekarang tinggal bikin grafik. Bikin grafik itu sangat gampang ya, tapi nanggung video ini harus saya sampaikan juga. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau juga ada yang belum tahu. Nah, khusus bagi yang belum tahu aja deh. Yang udah tahu silahkan di skip video ini, nggak apa-apa. Ini kita insert ya, kita insert. Sorry, ini kita ambil dulu yang ini. Kemudian insert chart ya. Di sini chart ya namanya ya. Mau pakai batangan atau mau pakai garis ya itu nggak ada masalah ya. Pakai garis juga boleh. Coba kita pakai batangan dulu. Oke, ini aja. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau saya sih ya punya pendapat itu warnanya sebaiknya dibuat degradasi gitu. Jangan warna berbeda seperti ini. Karena hutan primer ini kan yang warna ini ya, ini kan series 1 sama series 2 gitu ya. Series 1 sama series 2 ini kan maksudnya adalah ya, adalah 1989 gitu. Hektar 1989 dan 2002 gitu ya. Nah, ini. Berarti biru adalah 89, orange adalah 2002. Saya nggak suka aja yang seperti itu. Atau supaya lebih enak dilihat, kasih warnanya yang degradasi gitu. Jangan warnanya yang berbeda. Misalnya dari tua ke muda warnanya gitu ya. Atau boleh juga orange ini atau mau kuning, nggak apa-apa juga. Coba yang coklat ini. Nah, ini yang tua adalah, kita zoom dulu. Yang tua adalah
1989, yang muda adalah 2002 gitu. Nah, ini kalau pakai diagram batang seperti itu. Ini tinggal ganti chart title-nya. Ya, ini grafik perubahan tutupan lahan 1989 sampai 2002 gitu. Selesai sudah ya. Oke, itulah tampilannya ya. Kira-kira kalau grafiknya udah kayak gini aja sementara nggak apa-apa. Kalau mau bikin kreasi grafik yang lebih detail lagi juga boleh ya. Misalnya hutan primer satu grafik, hutan sekunder satu grafik, atau mau menghitung deforestasi ya, benar-benar dari hutan menjadi bukan hutan. Kalau di sini kan yang betul hutan hanya 2 ya, hutan primer sama hutan sekunder. Yang kebun campuran sampai sisanya itu ya bukan hutan. Berarti kalau ada yang mengalami perubahan di luar itu kita kategorikan sebagai deforestasi. Oke, itulah tadi video tentang bagaimana kita menyajikan perubahan tutupan lahan time series ke dalam 3 bentuk, secara tabular, secara spasial, dan secara grafikal. Jangan lupa like video ini apabila bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya beserta dengan gambar loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi apabila saya mengupload video-video berikutnya yang tak kalah menarik dibandingkan video kali ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan kolega kalian, barangkali ada yang membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam Technoscience.